Kalau saya boleh bilang di depan Pak Jokowi hari itu, walaupun saya harus bilangnya di sini akhirnya, gitu. Saya pengen bilang, saya meminta maaf dari ujung kaki sampai ujung kepala terhadap Pak Jokowi. Saya pernah menyerang beliau, lama saya menyerang beliau, tapi 2 jam saya berdiskusi dengan beliau, dan saya menemukan jiwa kesatria. Seseorang yang sabar menghadapi fitnah, seseorang yang sabar menghadapi hantaman gelombang serangan. Satu hal yang sulit kita temukan pada jiwa-jiwa yang hidup hari-hari terakhir ini. Beliau tetap dalam konsistensi memaafkan. Dan yang paling membuat saya terketuk hati saya adalah ketika beliau berkata, demi Allah, saya sekolah, bahkan terkadang orang tua harus berhutang hanya untuk membiayai saya sekolah. Sampai dia menjadi sarjana. Lalu kemudian dia berkata, saya akan datang ke pengadilan dan membawa seluruh ijazah saya, sejak sekolah dasar sampai saja menjadi sarjana. Saya akan bawa itu di pengadilan, akan saya pertontonkan di hadapan publik, akan saya bukakan di hadapan hakim. Lalu setelah semua itu terjadi, saya akan meminta kepada pengadilan untuk menghukum seringan-ringannya mereka, orang-orang yang telah memfitnah dan menyerang saya. Itu pernyataan beliau yang membuat saya pada saat itu terharu. Bagaimana orang ini dengan tabah, ya, sambil juga dia menyadari bahwa Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizwan Syahipar dan kawan-kawan bukanlah musuhnya. Suka atau tidak, mereka itu mantan rakyat beliau. Kalau Anda menyebut Jokowi adalah mantan presiden, maka Anda mantan rakyatnya. Itu logikanya. Sehingga Pak Jokowi tidak mau kemudian dicap sebagai orang yang rela menzolimi, memenjarakan orang seperti itu. Itu yang saya lihat, yang membuat saya secara pribadi pada waktu itu terharu. Kebijaksanaan beliau, ketenangan beliau, puas hati menerima itu semua kritik, menerima perbedaan. Beliau disebut PKI, disebut orang yang sein kiri belok kanan dan lain sebagainya, pelangak pelongok dan seterusnya. Tapi beliau tetap tabah, gitu. Tidak pernah melakukan perlawanan. Beliau memang terlahir dari pinggiran sungai. Beliau memang terlahir dari anak desa, orang kampung, rakyat biasa, rakyat jelata, sehingga akhirnya terlihat kepemimpinan rakyat itu di dalam cara beliau berkomunikasi, cara beliau menerima tamu, ngobrol dan berdiskusi. Saya bisa merasakan beliau memang adalah pemimpin rakyat Indonesia yang sejati.